Di dalam hatchery, saya melihat ikan-ikan tuna ukuran sedang yang berada dalam tangki raksasa. Tampak ikan tuna tersebut sudah terhabituasi dengan waktu pemberian pakan mereka. Dengan gerakannya yang sangat cepat, menyulitkan saya untuk mengamati ikan-ikan tuna ini. Memang, ikan tuna merupakan ikan jenis pelagis yang merupakan perenang cepat yang sangat aktif. Sesaat ketika pakan dilempar ke dalam tangki, dengan sekejap satu kelompok ikan tuna sirip kuning yang berada di tangki menyerbu makanan tersebut. Setelah memberi makan ikan tuna yang ada di dalam tangki, saya kemudian bertanya kepada Pak Putu mengenai sistem pengairan yang digunakan untuk mengisi tangki-tangki raksasa tempat tuna indukan ini. Pak Putu menjelaskan sirkulasi air yang dialirkan ke sana, karena yang saya ketahui, ikan tuna tentu membutuhkan tempat dan kebutuhan air laut dalam jumlah besar sebagai sarana tempat hidupnya. Ya, gini Mbak, jadi memang kualitas air di laut ini kan berfluktuasi ya, jadi dia kadang baik, kadang. Untuk menghindari itu kita punya sistem air yang paling simpel adalah menggunakan sand filter. Jadi kita high pressure sand filter ini kemudian kita pompakan ke atas dengan sistem gravitasi, dia akan mengalir langsung sampai dengan ke bak induk. Nah, untuk itu dari bak induk itu kita lakukan resirkulasi kembali. Jadi 50% airnya terbuang, 50% airnya kita sistem resirkulasi kembali. Tetapi tetap itu dengan sistem filter yang paling aman selama ini buat kita, karena volume yang dibutuhkan sangat besar adalah filter pasir. Jadi memang dari laut, air dari laut itu dialirkan ke sini, difilter dulu Pak, baru dialirkan ke kolam tangki induk tuna tadi. Iya, betul Pak. Menarik ya Pak. Ya. Sore harinya, saya berkesempatan bertemu dengan Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut, Pak Rudi, demikian dia biasa dipanggil. Kami berbincang mengenai proses penggemukan ikan tuna sirip kuning yang telah dilakukan selama ini. Kita lihat sedikit tentang tuna aja kan. Oh iya, ayo Pak Gunawan, kita lihat ya. Ayo. Pak Rudi pun mengajak saya untuk melihat langsung salah satu metode alami yang telah mereka kembangkan untuk tuna jenis sirip kuning, yaitu sistem penggemukan ikan tuna di karamba jaring apung. Ini nih merupakan salah satu metode semi alami yang dikembangkan selain penggemukan di dalam tangki penampungan seperti yang tadi sudah kita lihat sebelumnya. Tidak sampai 5 menit perjalanan menggunakan speedboat. Dari Balai Pusat Penelitian, kami tiba di karamba jaring apung yang terletak di tengah laut. Ternyata karamba di sini tidak seperti karamba yang biasa terdapat di tempat budidaya ikan lainnya. Tapi karamba di sini berbentuk melingkar dan berukuran sangat besar. Diameternya mencapai 50 meter. Nah, disinilah para bayi tuna yang diambil dari laut lepas digemukan atau dibesarkan hingga siap untuk dipanen. Jadi Pak, sebenarnya Balai Penelitian ini untuk apa sih? Balai Penelitian ini melakukan kegiatan riset ya, dan sekarang malah sampai pengembangan khususnya untuk budidaya laut ya. Itu ya, budidaya laut nanti kita lihat ikan-ikan yang berekonomi tinggi segala macam ya, itu ya, bagaimana teknik bisa
kalau yang belum bisa dibenihkan gitu, benihnya kurang di alam, kita lakukan pembenihan gitu ya. Nah kalau yang benihnya banyak di alam tapi sering masih didapatkan yang kecil-kecil aja, kita tangkap, kita koleksi, kita hasilkan untuk penggemukan gitu ya, penggemukan atau fattening gitu di sini. Yang ini khusus tuna ini ya. Tuna sekarang kegiatan ini fattening, jadi kita mau mendapatkan induk tuna dari kegiatan penggemukan untuk kegiatan pembenihan nantinya. Karena kalau kita nangkep induk tuna di alam yang ukuran 80 kilo seringkali mati gitu ya, dan nangkapnya pun kesulitan gitu. Jadi kita mulai melihara pembesaran calon induk dari baby tuna satu. Kemudian juga kita melakukan kegiatan pembesaran sekaligus gitu. Jadi nanti ke depan ya kita harapkan kita bisa melihara tuna ya, nggak usah mengandalkan dari hasil tangkap terus gitu. Karena semakin kesini kan penangkapan itu makin turun dalam artian dari semakin turun ya? baik dari jumlah itu ya, dari musimnya, kemudian juga dari ukuran gitu ya, tentu karena memang itu ya yang diandalkan dari penangkapan itu gitu. Betul. Sejak kapan sih Pak tuna ini mulai dikembangkan? Ini kita pembenihan mulai 2003 pembenihan itu, jadi kita bisa menghasilkan telur dan anakan ikan tuna itu 2003 yang melalui kerjasama pada waktu itu dengan JICA Jepang itu. Ya, sana sudah berhasil tapi tidak berlanjut sampai pembesaran, jadi sampai tahap menghasilkan benih-benih gitu. Melihat karamba sebesar ini, tentu saya ingin mengetahui bagaimana cara memasangnya di tengah laut. Tentu bukan hal yang mudah. Setelah kembali ke darat, saya berjalan-jalan di pinggir pantai tempat karamba jaring apung lainnya yang belum dilepaskan. Ternyata karamba jaring apung yang berdiameter 50 meter ini dirakit terlebih dahulu di pinggir pantai untuk kemudian ditarik dengan memakai bot ke tengah laut dan dihubungkan dengan jaringnya. Karamba jaring apung ini merupakan metode karamba yang digunakan untuk pengembangbiakan ikan tuna dan ternyata merupakan satu-satunya di dunia yang berada di daerah tropis Indonesia. Karena metode yang sama lainnya diterapkan di perairan subtropis seperti Jepang dan Kepulauan Pasifik. Diharapkan dengan penggemukan ikan tuna di karamba jaring apung ini, baby tuna yang dikembangkan dapat tumbuh besar tanpa harus khawatir dengan risiko yang terjadi di alam bebas. Sehingga diharapkan ke depan kita dapat lebih mudah melakukan restocking tuna.